Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan pelopor kebaikan dimanapun Anda berada. Sebentar lagi kita akan memasuki peristiwa Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kita ingin tahu bagaimana proses Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum Allah menurunkan Al-Quran ini dengan dua tahapan. Tahapan yang pertama, Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian tahapan yang kedua, melalui malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya penurunan Al-Quran ini? Apalagi dilakukan secara berangsur-angsur, tentu banyak memiliki hikmah yang bisa kita petik. Di antaranya, proses penurunan Al-Quran ini sebagai bentuk penguatan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan dakwah, menyampaikan risalahnya kepada para umatnya, tentu memiliki tantangan yang tidak mudah. Di sana sini banyak masyarakat yang menentangnya, bahkan sampai menyakitinya. Sebagai bagian untuk menguatkan dan meneguhkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menurunkan Al-Quran dari ayat demi ayat, sehingga membuat terhibur hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, di antara hikmah daripada penurunan Al-Quran ini adalah sebagai bentuk untuk memudahkan para sahabatnya di dalam menghafal ayat-ayat Allah dan mentadaburi serta mengamalkan daripada Al-Quran. Karena kita tahu bahwa para sahabat, para umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu adalah para ummiyun, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Mereka mengutamakan hafalannya, sehingga ketika proses Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur akan memberikan kemudahan para sahabat untuk memahami ayat-ayatnya, berinteraksi dengan ayat-ayatnya, bahkan sampai kepada menghafalnya. Kemudian yang ketiga, di antara hikmahnya daripada penurunan Al-Quran ini secara berangsur-angsur, ini adalah bentuk penguatan bahwa Al-Quran ini adalah diturunkan oleh Allah. Al-Quran ini bukan buatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimana bisa kalau Al-Quran ini adalah buatan Rasulullah, padahal ini diturunkan secara berangsur-angsur. Ini untuk menepis sebagian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang menganggap bahwa Quran ini adalah ciptaan Nabi Muhammad. Dengan proses penurunan Al-Quran ini semakin menguatkan bahwa Al-Quran ini adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir daripada hikmah penurunan Al-Quran ini adalah sebagai bagian daripada proses bahwa hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diturunkan secara berangsur-angsur. Walaupun bagi Allah bisa saja ya menurunkan sekaligus, tetapi ini adalah hikmah syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, proses penurunan Al-Quran ya. Kemudian hukum-hukumnya dilakukan secara bertahap. Contohnya misalnya terkait dengan hukum minuman khamr ya. Allah sampai menurunkan 4 ayat ya terkait dengan penurunan ayat-ayat yang berkaitan dengan khamr, kemudian dengan riba dan lain sebagainya. Nah, ini membuat semakin kita sadar bahwa kita dalam proses menyebarkan kebaikan-kebaikan, menebar ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa dilakukan secara berproses, tidak sekaligus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
senantiasa mendekatkan diri kita semuanya kepada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.